Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solahuddin, salah satu dosen pengampu mata kuliah Bioenergi dan Lingkungan Berkelanjutan. Topik kita kali ini adalah biofuel generasi kedua atau second generation biofuel. Kita akan membahas part bagian biomas to bioethanol atau konversi biomas menjadi bioethanol. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang konversi biomasa menjadi biofuel, perlu kita pahami terlebih dahulu definisi dari biomas itu sendiri. Biomas didefinisikan sebagai bahan atau material yang dihasilkan dari pertumbuhan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Potensi sumber biomasa untuk produksi biofuel generasi kedua ini sangat luas ya. Di Indonesia sendiri kita bisa memanfaatkan dari sektor-sektor yang ada di slide ini. Ditambah juga saat ini ya, Indonesia itu leading di bidang industri pertanian. Yang paling mudah dan dekat di dekat kampus kita ada industri gula ya. Dari industri gula tersebut menghasilkan limbah tebu seperti bagas atau ampas tebu ya. Dan limbah juga ada limbah dari kelapa ya. Kelapa seperti batok kelapa dan juga kokopit. Nah, selain itu, yang paling banyak ketersediaannya di Indonesia yaitu limbah biomasa atau lignocellulosic biomass waste dari industri kelapa sawit. Tentunya Indonesia saat ini leading nomor 1 di dunia penyumbang minyak sawit yang tentu saja limbahnya tersedia setiap hari seperti tandan kosong kelapa sawit atau empty fruit bunch ya, dikenal sebagai EFB. Ada juga kernel fibersnya atau mesocarp fibersnya, dan juga ada kernel cellnya. Ini sangat berpotensi untuk kita manfaatkan sebagai sumber biofuel generasi kedua. Nah, untuk on farm sendiri dari sisa-sisa tanaman yang sudah tidak produktif pada industri kelapa sawit, misalkan kita bisa menggunakan batang-batang sawit yang sudah tidak produktif, atau juga trunk ya, atau pelepah-pelepah sisa-sisa pemaneman, kita juga bisa manfaatkan sebagai sumber selulosa untuk dikonversi menjadi bioetanol. Selain itu, ada juga dari sektor pertanian pangan ya. Yang paling mudah contohnya adalah dari padi. Kita bisa menggunakan rice husk atau sekam padi atau juga jerami padi untuk dikonversi menjadi bioetanol. Nah, kemudian ada juga dari sektor pertanian seperti sisa-sisa batang dan daun ya, ada juga cabang-cabang kecil yang tidak terpakai dalam industri kertas ya, dan juga tentunya sisa wood chips ya, atau potongan-potongan sisa penebangan dari pohon yang dimanfaatkan untuk sumber di industri kertas itu sendiri. Nah, selain itu ada fast growing plant atau tanaman yang mudah tumbuh secara cepat yang biasanya belum termanfaatkan secara baik ya, seperti rumput non pakan ternak dan juga bambu. Ada bambu, memang beragam jenis bambu di Indonesia, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Ada beberapa yang memang dimanfaatkan untuk craft atau kerajinan, ada juga untuk tools ya. Namun ada juga beberapa jenis bambu yang tidak dimanfaatkan karena dia terlalu tipis untuk bisa dimanfaatkan untuk kerajinan atau juga untuk scaffolding misalkan. Selain itu, khusus untuk biogas sendiri bisa memanfaatkan substrat menggunakan kotoran sapi ya. Di Indonesia saat ini ada IDBP atau Indonesia Domestic Biogas Program yang memang konsentrasi untuk mengcapture karbon yang dihasilkan dari limbah peternakan sapi.
Proses produksi bioetanol berbahan dasar selulosa atau lignocellulosic biomass, baik dari sumber kayu atau non kayu, dapat dikonversi menjadi etanol. Ini adalah salah satu contoh hydrothermal pretreatment ya, yang juga tergolong dalam psychochemical pretreatment. Proses pretreatment sendiri tergolong pada steam ini yang digunakan adalah steam explosion ya, tergolong pada psychochemical pretreatment, di mana treatment ini tidak hanya mengubah sifat fisiknya namun juga mengubah struktur kimia dari 3 komponen utama lignocellulosic biomass. Ada lignin, ada selulosa, kemudian ada hemiselulosa, yang juga akan membentuk atau memproduksi produk turunan dari ketiga komponen tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan proses pemisahan atau perlakuan detoksifikasi. Kenapa detoksifikasi nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada proses menghidrolisis selulosa menjadi gula sederhana, memanfaatkan enzim saccharification ya, atau juga bisa memanfaatkan biological saccharification. Kemudian karena memang biomas atau lignocellulosic biomass itu dikenal sebagai salah satu sumber makromolekul yang bisa kita manfaatkan, namun dia memiliki sifat sangat keras atau recalcitrant dari lignocellulosic biomass, karena memang ada ikatan LCC atau lignin karbohidrat kompleks, di mana lignin sebagai lem ya di ikatan polimer LCC tersebut sangat keras untuk bisa langsung dimanfaatkan atau diubah selulosanya menjadi bioetanol. Maka dari itu diperlukan pretreatment. Ada beberapa jenis pretreatment, dari di sini saya contohkan seperti pretreatment biologi. Kita bisa memanfaatkan yeast atau jenis bakteria untuk bisa mendegradasi atau mendepolimerisasi ikatan polimer lignin. Kemudian ada juga perlakuan mekanikal seperti menggunakan millingnya atau juga chopping. Ada juga perlakuan kimia ramah lingkungan yang saat ini beredar banyak dimanfaatkan oleh saintis akhir ini, banyak menggunakan DES atau Deep Aquatic Solvent ya. Kemudian ada juga perlakuan hidrotermal, ini paling umum dilakukan ya di industri pulping. Kemudian ada juga perlakuan psychochemical pretreatment seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, ada steam explosion ya. Ada juga perlakuan kombinasi di antara perlakuan-perlakuan tadi seperti mechanical dengan hidrotermal, kemudian mechanical dengan kimia ramah lingkungan, ada juga mechanical dengan psychochemical, ada juga mechanical dengan biologi gitu. Semuanya bertujuan untuk memudahkan proses depolimerisasi dari ikatan polimer lignin karbohidrat kompleks agar selulose dapat diakses untuk bisa dikonversi menjadi gula. Nah, kemudian dari gula tersebut baru dikonversi menjadi bioetanol melalui proses fermentasi. Nah, ini adalah salah satu contoh hydrothermal biomass pretreatment. Ada steaming ya, steaming treatment atau hydrothermal, ada juga steam explosion. Sebenarnya sama prosesnya, namun yang membuat berbeda adalah pada saat proses treatment dari inisial biomas ini kita contohkan sebagai sel dari kayu. Kemudian di steaming treatment dengan kondisi tekanan tinggi dia akan shrinkage ya, dan juga karena tekanan steam dia akan merasuk ke dalam sel-sel kayu ya. Nah, kemudian pada saat selesai dari waktu tertentu setelah proses steaming selesai, ada steam release ya. Nah, dengan dirilisnya steam atau tekanan, tekanan akan kembali kepada tekanan normal ya di 1 atmosfer. Nah,
Dari yang awalnya shrinkage dia akan kembali ke bentuk semula. Namun karena adanya proses plasmolisis ya, atau perbedaan tekanan antara internal sel dan juga tekanan di luar sel, dia akan terjadi perpecahan saat terjadi proses steaming tadi. Nah, pada saat dia dikembalikan di kondisi semula, maka akan terjadi pemecahan, terlihat pecah gitu. Namun tidak merubah sifat fisiknya, hanya kelihatannya masih utuh seperti itu gitu. Nah, beda dengan steam explosion treatment ya. Jadi prosesnya sama, namun setelah kalau tadi steamnya dirilis pelan-pelan, nah kalau steam explosion ini steam atau tekanan tinggi itu dirubah secara tiba-tiba, dibuang secara tiba-tiba yang mengakibatkan atau mengakibatkan proses peledakan. Makanya dibilang explosion, karena ada perbedaan tekanan antara chamber yang ada di dalam reaktor dan juga di luar reaktor. Nah, proses peledakan ini memecah belah sifat fisiknya yang tadinya dalam bentuk chip, misalnya biomass chip, juga akan terberai menjadi ukuran mikro. Nah, prosesnya kurang lebih dari LCC itu terdapat selulose, lignin dan juga hemiselulose. Selulose itu ada yang crystalline region dan juga amorphous. Nah, biasanya yang amorphous region ini akan terdepolimerisasi pada saat proses treatment, khususnya psychochemical pretreatment. Nah, juga lignin juga akan terberai ya menjadi low molecular weight lignin. Itu biasanya dalam bentuk polifenol dan juga monolignol ya. Ya, itu part pertama dari second generation biofuel atau biofuel generasi kedua. Selanjutnya kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.